untuk hari ini ya, ada saudara kami dari Kalimantan Selatan, dari SMK 1 Simpang 4, ya, Mas Adit. Saya menyebutnya Mas Adit ya, karena masih muda sekali Mas Adit. Dan ini juga saya belum kenal, baru 1 bulan ya mungkin ya, atau 2 minggu ini ya, kami ngobrol dengan Mas Adit dan tertarik Mas Adit dengan ya, aplikasi, terkhusus aplikasi smartphone ini. Dan ya, hari ini ya, Mas Adit akan berbagi, kita ngobrol bareng ya. Jadi kita santai, kita ngobrol bareng ya, tentang aplikasi Canva. Ya, dan hari ini akan dipandu oleh Mbak Eva ya, selaku moderator atau yang memandu diskusi pada siang hari ini. Mungkin itu ya, dari saya. Waktu kami serahkan kepada Mbak Eva. Monggo Mbak Eva. Terima kasih Kang Wal. Kirain langsung dibuka sama Kang Wal nih. Ternyata dilempar juga. Oh, sambutannya lama sekali. Ya Allah, 15 menit. Gak apa-apa sih, foundernya grup. Oke, Bapak Ibu semua, kita siap-siap untuk memulai kegiatan kita kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hari ini dalam keadaan sehat, bahagia gitu ya. Mari kita pertama-tama berucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga karunia Allah yang diberikan kepada kita kali ini berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, rezeki, dan semuanya yang tak terhingga, yang tak terhitung itu akan senantiasa tercurah dan semakin bertambah untuk kita semua. Pada siang hari ini niatan kita dari grup Sambal Terasi seperti yang sudah disampaikan oleh foundernya yaitu Pak Waluyo ya. Ini merupakan ajang kita untuk silaturahim dan saling berbagi ya. Semoga dengan niatan baik ini kita saling memberi manfaat antar sesama guru, terutama guru-guru yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Wal tadi, bahwa kita hari ini akan membicarakan salah satu aplikasi smartphone, yaitu aplikasi Canva, yang akan disampaikan oleh guru keren ini ya, guru muda dari Kalimantan Selatan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu guru semua, kita buka dengan kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk share screen sebentar, membacakan biografi dari Pak Adit ya. Terlihat ya. Nah, ini yang merupakan e-book yang dibuat oleh Pak Adit. Di sini dijelaskan bahwa beliau memiliki nama lengkap Aditya Irviandi yang lahir di Kota Baru tanggal 1 Juli tahun 1987. Ini masih jauh di bawah saya ini. Sampai kelas 1 nih. Terus kemudian untuk riwayat pendidikan beliau SD, jenjang SD sampai SMP berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. SMA beliau ada di Batu Licin, Kalimantan Selatan. S1 beliau tempuh di ULM Banjarmasin, jurusan PPKN. Kemudian PPG-nya di ULM Banjarmasin, jurusan PPKN juga. Status beliau adalah guru dari sekolah SMKN 1 Simpang 4 sejak 2011 hingga sekarang. Nah, seperti ini, mohon maaf, kok mati. Beliau adalah ini HP ini. Beliau adalah ayah dari 3 orang putra ya. Ini barakallah Pak untuk keluarganya, semoga senantiasa diberi keberkahan dan selalu bahagia bersama keluarga. Seperti itu biografi singkat beliau, karena waktu kita agak terbatas ya kalau di siang hari ini, takutnya nanti jam 2:30 kita sudah mulai azan asar seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama
paparan dari Pak Adit, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh tanya jawab ya sekitar aplikasi Canva. Baik Bapak Ibu semua, kepada Bapak Adit kami persilahkan. Bentar ya Pak Adit, saya tutup ini dulu. Sampun. Silahkan Pak Adit. Pak Adit bisa mendengar saya, Pak Adit? Assalamualaikum, Pak Adit. Ini kita mic-nya sudah terbuka, tapi belum bersuara. Nunggu kokokan ayamnya berhenti mungkin ya. Bapak Ibu guru semua, sebelum ini Pak Aditnya on air gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang belum mengunduh aplikasi Canva. Nah, seperti itu. Jadi untuk kali ini mungkin akan langsung praktek membuat media pembelajaran. Jadi silahkan yang belum menginstal aplikasi Canva boleh download dulu di Play Store. Seperti itu. Sambil kita menunggu Pak Adit bersuara ya. Oh, kok dimatiin lagi? Pak Adit, monggo Pak Adit. Kami persilahkan. Bu, ada suaranya, Bu? Oh, sudah ada, Pak. Oke. Sip. Jelas, Pak. Kayaknya sinyal saya bermasalah di sini, Bu. Sama-sama, Pak. Di sini juga hujan, nggak apa-apa. Ini jaringan wifi-nya kayaknya bermasalah. Santai aja, Mas. Saya buka, Bu. Ya. Santai aja, Pak. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan kamera karena kalau saya tampilkan ngelak nanti. Nggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ridha Allah SWT. Amin. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada yang hari ini insyaallah kita akan berbagi tentang penggunaan aplikasi Canva. Di tempat saya lumayan hujan ya, jadi suaranya kalau kurang jelas mohon dimaklumi. Bapak Ibu, kalau melihat teman-teman yang luar biasa di sini sangat luar biasa ya. Saya termasuk orang yang agak minder kayaknya melihat kehebatan Bapak Ibu kayak Pak Ahyat, terus yang lain-lainnya luar biasa saya lihat di grup itu. Tapi niatan saya di sini adalah berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi itu saya bisa tambah ilmu. Dan alhamdulillah disambut baik sama Pak Waluyo atau Kang Wal ya, panggilannya Kang Waluyo. Yeah. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan perdana setelah vakum katanya. Padahal saya itu juga baru beberapa minggu bisa, tetapi disinilah kesempatan saya untuk menambah ilmu. Makanya saya iakan. Nah, akhirnya saya bikin, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah mendownload atau melihat e-modul yang sudah saya otak-atik di Canva itu ya. Itu semua saya bikin melalui smartphone atau melalui HP. Nah, saya bikin semua pakai HP, tidak menggunakan komputer. Kenapa kok pakai HP? Pilihan saya kok pakai HP karena HP itu benar apa kata Kang Wal, ya, guru hebat dari Sukoharjo ini. Beliau mengatakan HP ini sekarang kayak kacang di mana-mana ada. Bahkan ya anak-anak pun punya HP. Nah, makanya teknologi itu jangan sampai ya menyiksa kita, tetapi mempermudah kita. Nah, ada HP kita ini bisa membuat media pembelajaran sambil santai, bisa sambil berbahan, bisa sambil jalan. Kalau di Jawa itu kalau mau pergian naik bis atau sepur atau kereta api ya, itu bisa sambil di atas sepur itu bisa. Ya, kalau pakai HP, tapi kalau pakai laptop harus ribet buka laptop dan buka lain sebagainya.
Nah, kalau dengan HP cuma cukup buka aja. Bisa kalau pas waktu-waktu itu dimasukkan kembali. Nah, tapi di Kalimantan nggak ada sepur ya. Sampai sekarang belum ada sepur api. Listrik aja susah. Oke, Bapak Ibu, saya kalau ada Bapak Ibu ada bawa HP 2 bisa langsung praktek, tapi kalau cuma satu ya kita step by step dulu ya. Saya coba lanjut dulu. Kita mulai dari kalau belum punya aplikasi Canva, kalau belum punya aplikasi Canva, nanti silahkan diunduh di Play Store. Nah, di Play Store nih, silahkan diunduh di Play Store. Nah, cara pengunduhannya tulis saja di Play Store itu Canva. Canva ya. Nah, diunduh di Canva. Nah, lain yang ini ya. Canva. Nah, nih. Kalau belum punya, berarti di sini diunduh aja. Kalau sudah punya kan tempat saya nih, tinggal update atau piano ya. Nah, karena saya sudah punya, jadi nggak perlu saya unduh. Langsung kita masuk ke aplikasi Canva-nya. Nah, aplikasi Canva apa yang bisa untuk media pembelajaran? Semua aplikasi Canva yang ada di Google Play Store untuk HP bisa untuk media pembelajaran, baik yang basic maupun yang pro, ya. Baik yang basic maupun yang pro bisa digunakan. Nah, kalau untuk bikin akun Canva, ini kan karena tidak ada nih. Ya, kalau biasanya kalau belum ada, tampilannya tidak seperti ini, dia masih kosong. Nah, atau kita setting ya, kita setting dulu di menu. Nah, kita buka menu dulu. Nah, karena Canva saya ini adalah Canva for Education yang pro, nanti akan saya ajari ya di akhir-akhir nanti. Saya settingkan dulu. Nah, ada kelasnya. Nah, bedanya nanti Canva Basic dengan Canva Pro. Kalau Canva Basic dia tidak bisa berbagi dan tidak ada kelas, tidak bisa memiliki kelas atau kelompok. Nah, kalau Canva yang Pro itu bisa berbagi, bisa punya kelas. Nah, terus yang kedua, kelebihan Canva Pro itu gambar-gambarnya tidak berwatermark. Tapi kalau Canva yang basic itu berwatermark. Nah, tapi yang lain-lainnya sama ya. Cuma kekurangannya di situ. Nah, kelebihan Canva Pro selanjutnya yaitu dia bisa langsung link ke Classroom, habis itu sosiologi, terus kelas-kelas yang lainnya bisa langsung link ke sana. Nah, kalau basic nggak bisa. Nah, kita atur dulu yang di sini. Nah, kita atur kalau kita baru punya aplikasi ini, kita atur dia pengaturan akun. Nanti klik di pengaturan akun, silahkan nanti akunnya diatur. Nah, akun Anda, nah di akun Anda ini, nah, silahkan diatur email dan lain sebagainya, dinyatakan pas. Nah, karena kita guru, diklik ini ya guru. Nah, kita kan pilihannya nih banyak nih, pelajar, bisnis, ya, perusahaan, nirlaba, pribadi atau rumah tangga. Nah, karena kita guru, pilih. Nah, setelah sudah diatur semua, pastikan emailnya benar, ya. Canva saya ini Canva Pro for Education yang tidak menggunakan akun pembelajar ya, tapi saya pakai akun pribadi. Nah ini kelebihannya Canva Pro sama tim. Nah, ini kelebihannya di situ.
kalau sudah selesai mengatur ini, nah ini sudah selesai diatur, kalau masih basic nggak apa-apa. Jadi bisa untuk kita gunakan. Nah kalau kan ada infografis pendidikan dan sebagainya ya, banyak anunya ya, template-template pendidikannya banyak kalau Canva Pro. Nah ini yang untuk pendidikan banyak, ini untuk matematika, untuk kan ini pilihan. Kalau yang basic nggak ada, tetapi ya ada gambar-gambar yang lain. Nah, Bapak Ibu kalau mau membuat apa namanya media pembelajaran, Bapak Ibu boleh pilih yang di atas ini, atau mau pakai apa yang di atas. Ini boleh dipilih, mau pakai poster, mau pakai yang lain, boleh dipilih di situ. Atau Bapak Ibu membuat yang baru. Kalau yang baru ya pencet yang biru tanda plus ini ya, pencet tanda plus ini membuat yang baru. Nah, misalnya Bapak Ibu mau bikin apa? Mau bikin yang di sini nggak kelihatan, mau bikin modul yang ukurannya kertas A4. Kita pilih kertas A4, berarti klik A sama 4 ya. Nah nih, ada pilihannya A4. Atau mau A3 atau yang lainnya sudah ada. Jadi silahkan dipilih. Kalau kita mau milih A4, karena kita mau misalnya mau bikin itu sekalian nanti di print lah untuk bukti fisiknya. Kalau biasanya kalau PNS itu kan diminta bukti fisik untuk pemberkasan dan lain sebagainya, bisa. Jadi pakai A4 yang standar, kita pakai A4, kita klik A4-nya. Nah, di sini ya. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Mas. Jelas. Nah, ini tadi kita sudah bikin baru. Nah, kalau kita mau pilih template, nah ini sudah ada pilihannya. Ini pilihan bawaan dari Canva-nya. Nah, tapi kalau kita mau template, mau setting sendiri, silahkan nanti di setting sendiri. Atau mau cari yang lain, misalnya cari apa, gambar cover buku misalnya. Cover buku. Nah, kita mau bikin cover bukunya. Nah, ini ada pilihan. Nah, ada pilihannya. Misalnya kalau untuk guru TK atau guru SD atau guru apa ya, anak-anak misalnya, kita tinggal pilih aja. Tinggal pilih yang ini. Nah, muncul ya. Nah, ini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit. Nah, disesuaikan dengan apa? Tulisannya ini bisa diedit, bisa kita ganti dengan gambar-gambar kita. Nah, bagaimana untuk mengeditnya? Ini di tanda yang di warna hijau ini ya. Nah, ini pilihan template-nya. Kita mau, kalau misalnya mau mengedit tulisan, berarti pakai teks. Nah, misalnya judulnya, atau mau tulisan yang pakai kita manual, pakai ini. Ya. Atau yang ini mau kita hapus, misalnya mau kita ganti dengan tulisan kita sendiri. Nah, cara menghapusnya yang ini cara menghapusnya di sini, yang ada gambar tempat sampah di bawah. Nah, ini mau hapus elemen atau hapus grup. Nah, kalau kita mau menghapus semuanya, berarti hapus grup. Kalau elemen berarti satu persatu. Misalnya kita mau hapus grup. Nah, hilang. Nah, ini tadi yang kita upload tadi. Nah, misalnya judulnya modul. Nah, kita bikinkan modul ya. Misalnya modul pelajaran bahasa Inggris misalnya ya. Pelajaran seni misalnya ya. Nah, ini guru seni nih. Nah, kalau warnanya, warnanya hitam, kurang mau saya ganti warna, mau saya ganti tulisan. Nah, ada di bawah ini kan. Nah, di bawah ini warna. Kalau mau ganti warna di sini, kita pilih misalnya warnanya putih. Nah,
Nah, kalau ingin tulisannya pakai bayang-bayang, nanti ada juga di efeknya. Nah, misalnya bayang-bayang, kasih bayang-bayang, bayang-bayangnya mau kita warnai, boleh. Nanti kita cari arahannya ya di sini. Ini transparasi bayang-bayangnya, diatur, silahkan nanti. Semua ini tergantung seni Bapak Ibu ya, ketelatenan Bapak Ibu. Nah, atau nah ini kita mengatur apa ya, ini kalau ini faktor warnanya tadi. Nah, bayang-bayang nanti bisa diatur di efeknya tadi. Nah, terus kalau kita mau nambah tulisan lagi, nama kita tambah di sini. Nah, tambah lagi di teks. Kalau kita ingin teks, nah misalnya pakai yang ini sudah ada. Nah ini, oke, kita pakai yang ini. Misalnya nama kita Ibu Evi misalnya. Nah, tinggal diklik, bilang, ini ya. Kalau ukurannya kebesaran, mau ngecil dari mana? Nah di sini ya, ini ada di ukuran, bisa dikecilin. Nah, mau ganti gambar, ini mau ganti gambar sininya. Nah, supaya gambarnya kita rubah-rubah, bisa nanti diganti gambar atau ditambah gambar. Bagaimana nambah gambar? Nah, kita misalnya kita mau nambah gambar, kita hapus saja yang ini supaya luas ya. Nah, kita kalau mau nambah gambar, kita pilih yang elemen ya. Nah, kita pilih yang elemen. Nah, kita pilih. Nah, ini kalau ini gambar-gambar yang kita akan pilih ini, karena saya apa namanya, Canva Pro, jadi elemennya Pro tulisannya. Tapi kalau enggak, ya enggak Pro, tapi ada di sana elemen-elemen yang bisa kita pilih. Misalnya kita mau milih anak-anak ini ya, karena seni kan. Nah, bisa kita ini, kita pilih itu. Atau kita mau latarnya, warna latarnya mau kita ganti, boleh. Nanti latarnya kalau mau ganti latar di sini. Nah, kalau mau ganti latar di sini. Nah, ini dipilih boleh. Ya, misalnya mau kita milih papan ini. Nah, ini latarnya papan. Nah, bisa nih, ya. Bisa dipilih itu papan. Nah, setelah itu kita sudah menggunakan itu. Kalau mau nambah halaman misalnya, mau nambah halaman, kita coba. Oh, misalnya kita nambah foto dulu ya, foto kita di sini di bulat ini kita harus nambah foto karena penulisnya siapa misalnya kan, harus ada fotonya. Nah, kalau mau nambah foto, kita pilih di elemen tadi. Nah, di elemen pilih, kalau fotonya bulat kita pilih yang bulat ini, kita paskan yang di bulatan tadi. Nah, kita paskan di bulatan ini ya. Habis itu kita ambil fotonya, kita klik lagi, ambil foto. Nah, kalau foto di sini ini foto bawaan dari Canva. Nah, foto-foto bawaan dari Canva ya. Nah, tapi kalau kita mau ngambil foto kita sendiri, kita ngambilnya di unggahan. Nah, kita ngambilnya di unggahan. Nah, bagaimana kalau kita mau mengunggah? Ini kan foto-foto yang sudah saya unggah. Nah, kalau kita mau ngambil foto kita yang baru yang ada di HP, berarti kita ambil unggah. Nah, kita pilih. Nah, di mana foto kita tersimpan? Misalnya di apa ya, yang filter terbaru, kita ambil filter baru. Nah, misalnya ini. Nah, kita unggah, kita pilih. Nah, kita pilih yang mengunggah. Nah, ini keluarkan foto kita yang terbaru. Misalnya ini. Habis itu kalau sudah, nah ini sudah bisa dipakai. Nah, sudah kita pilih, kita arahkan ke sini. Nah, kita arahkan, klik. Nah, masuk dia.
sudah masuk di sini. Nah, ini foto ya, kalau kita ngambil foto. Nah, kalau video juga sama, kurang lebih sama seperti itu. Kita unggah kalau foto sendiri atau video sendiri. Nah, ini ya. Saya lanjut ke halaman berikutnya. Kita ngambil halaman berikutnya, berarti kita klik yang di atas ini, titik 3 di atas. Ini ada titik 3 di atas ya, ini ya. Di titik 3 ini kita klik. Nah, ini ada tambah nih. Nah, kita tambah. Jadi nambah halaman dengan yang sama. Nah, nambah halaman dengan yang sama, halaman 1, halaman 2. Nah, kalau kita mau rubah lagi, halamannya harus dibedakan karena halaman ini bukan halaman judul. Ya, kita bisa hapus ya. Hapus elemennya ya. Kita hapus elemennya. Kalau satu-satu bisa nggak nambahnya yang kosong? Bisa kalau mau nambah yang kosong. Jadi kalau mau nambah yang kosong, pilihnya yang ini. Ya, tambah yang kosong. Nah, jadinya kosong ya. Nah, ini kalau yang tadi nambah yang sama, dalam misalnya fontnya sama, kalau mau nambah yang kosong seperti ini. Nah, ini ya, nambah kosong. Nah, latarnya mau kita ganti kayak tadi ya. Latar mau kita ganti, kita pilih latar ya. Kita pilih sesuaikan kesenangan kita. Kita mau pilih yang mana? Misalnya kita mau pilih kertas kayak gini misalnya, atau yang lain terserah ya. Nanti sesuaikan. Nah, Bapak Ibu mau menulis judul tadi sama yang tadi teksnya, ambil teks judul. Nah, ini ambil teks judul misalnya bab satunya atau pelajaran hari ini. Nah, kita tulis pelajaran hari ini. Nah, kita tulis dulu pelajaran hari ini. Nah, ini pelajaran hari ini. Misalnya judulnya apa sudah kita bikin misalnya ya. Sudah kita bikin supaya agak cepat. Nah, habis itu kita mau masukin link absen. Nah, ini kita mau masukin link absen. Kan dia mau absen, berarti kita harus bikin linknya dulu. Bikin di Google Form. Nah, kalau kita sudah bikin Google Form, pilihannya di sini. Nah, saya ulang ya, kalau kecepatan. Nah, kalau mau milih link absen, pilihannya di sini. Klik sini, ya. Kita pilih di linknya apa 3 ini. Nah, sematkan link, ya. Ini sematkan link. Nah, ini. Nah, nanti kalau linknya sudah ada, kita tempel aja. Kita tempel linknya di sini. Nah, nanti akan otomatis terisi. Kita ambil contohnya ya. Kita ambil linknya dulu. Saya ambilkan di, misalnya saya ambilkan di ini. Saya ambilkan link absen, linknya. Nah, saya ambilkan linknya ya. Misalnya linknya lewat WhatsApp misalnya. Kita ambilkan linknya lewat WhatsApp, tapi boleh lewat yang lain ya. Lewat Google Form atau lewat WA boleh. Nanti sama nanti caranya juga seperti itu. Nah, kita masuk lagi tadi di sini. Kita mau masukkan link absen tadi. Oke. Nah, di sini ya. Kita masukkan link absen. Kita klik di sini. Nah, ini pilih lainnya, pilih link, sematkan link, tempel linknya. Ya, tadi kita ambil link absen lewat WhatsApp ya, misalnya absennya lewat WhatsApp pribadi gurunya misalnya. Nah, langsung masuk di sini. Nah, nanti kalau siswa klik ini dia langsung masuk ke WhatsApp. Otomatis kalau nanti misalnya link apa? Link Google Form, nanti di sini ada gambar Google Form-nya, ya, di situ ya. Ini link absennya. Nah, kalau mau masukkan video bagaimana? Nah, ini ya, kita mau masukkan video. Nah, bagaimana masukkan video? Sama ya, kalau kita mau video sendiri kayak tadi, kayak foto juga. Kalau videonya sendiri, berarti sampai ambil yang di unggahan.
Ya, contoh video. Nah, unggahan video sampean apa saja, misalnya eh, yang sudah ada atau yang belum diunggah, caranya sama tadi di sini, cari videonya, ya, cari videonya. Nah, setelah cari videonya, di-upload. Nah, setelah di-upload, nah ini videonya, ya, setelah dipilih, misalnya ini ya, kita pilih videonya, ya misalnya kita pilih video yang ini misalnya, saya misalnya yang ini. Nah, kita pilih videonya. Nah, misalnya videonya di sini ini bisa diatur ya, bisa diatur panjang pendeknya, bisa diatur. Nah, ini video yang tanpa link, kalau video langsung dari kita. Nah, bagaimana dengan video yang apa ya, bawaan dari YouTube misalnya? Nah, kita ambil, tambah lagi, kita tambah halaman kosong. Kita ambil video dari YouTube. Nah, kita ambil video dari YouTube, kita klik video, atau kita ambil video dari yang di sini misalnya. Nah, yang di apa, yang di template yang disediakan, misalnya seni, nah, misalnya tentang seni atau tentang alam semesta atau seni ya, alam semesta. Nah, ini tentang alam semesta, ada video-video alam semesta yang ada di bawaan dari YouTube ini. Kalau guru-guru fisika, geografi enak menjelaskannya, tinggal diklik aja ya, diklik di sini. Nah, ini videonya otomatis berputar. Nah, ini ya. Terus kalau nanti dari YouTube dulu ya, ini dari kita ambil dari YouTube. Kalau kita punya YouTube, kita ambil dari YouTube. Sama ya, kalau dari YouTube itu ngambilnya nguploadnya pakai nih, pakai sematkan talutan tadi. Nah, kita pakai ini. Nah, kita cari YouTube. Nah, ini YouTube dari Canva. Nanti kalau kita punya YouTube sendiri, ya, kita punya YouTube sendiri, kita pakai YouTube kita sendiri. Oke, share. Nah, ini ya. Kalau kita ada YouTube, ini kan dari Canva nih, kita ambil YouTube dari Canva. Tapi kalau kita punya YouTube sendiri, ambil di linknya, masukkan kayak tadi, ya, ambil di sini, di link sini. Nah, kita link ini kita copy dulu link YouTube-nya, baru kita tempel di sini, ya, kita tempel di sini. Contohkan supaya lebih enak. Misalnya link YouTube saya ini, contohnya. Nah, link YouTube, kita cari link YouTube-nya. Bentar. Nah, misalnya kita pakai link YouTube sendiri. Bentar. Link YouTube. YouTube. Nah, nih, misalnya sistem peradilan kita ambil. Nah, link YouTube-nya kita salin. Sudah kita salin. Atau kalau mau kita buka YouTube, silahkan. Tapi kalau sudah punya linknya, kita salin aja linknya. Kita masuk ke sini. Mana kita tadi? Ke Canva ya. Nah, kita masuk lagi. Setelah itu, ya, setelah kita masuk, kita tempelkan di tadi. Ya. Kita tempelkan di linknya tadi. Nah, ini misalnya ya, kita ambil linknya, atau kita tambahkan lagi, tambah halaman. Nah, kita tambah link YouTube. Nah, pakai nih. Nah, pakai link tadi ya, link. Nah, pakai link YouTube. Nah, ini kita tempel linknya, tempel, kita tambahkan. Nah, otomatis nanti keluar ya. Nah, bisa diputar nih. Nah, ini bisa diputar. Nah, kita perbesar misalnya. Nah, oke. Ini YouTube kita. Ini bisa diputar nih ya. Nah, terus kalau misalnya bukunya ini mau dicetak. Nah, bukunya mau dicetak supaya kalau
YouTube-nya ini kan nggak bisa diputar kalau di buku cetak. Nah, kita pakai barcode. Nah, kayak apa caranya? Kayak tadi juga. Kita di lainnya, segitiga lainnya ini, kita pilih barcode. Nah, kita pilih barcode, link yang kita masukkan adalah link YouTube tadi. Nah, kita tempel link YouTube-nya, kita tempel. Nah, kita buat barcode. Nah, masuk ini. Ini kalau ditembak, barcode ini adalah ya link YouTube ini. Nah, kalau ditembak yang link YouTube ini. Nah, itu ya. Nah, selesai. Kita membuat medianya. Selesai kita membuat media. Terus bagaimana nyimpannya? Nah, ini. Lanjut bagaimana menyimpan. Jadi nyimpannya di sini. Ada tanda panah ke atas tadi. Tanda panah ke atas. Itu pilih, diklik. Nah, ini ya. Nah, kalau tempat saya karena Pro itu ada langsung connect ke Google Classroom. Microsoft Teams ya. Ini ya bisa dilanjutkan ke sana. Ini kalau mau kita lanjutkan ke Classroom bisa nih. Nah, kita lanjutkan ya, tapi karena kalau yang belum Pro belum ada ini. Nah, ini ya. Nah, terus bagaimana menyimpannya? Nah, ini kalau kita mau print dalam bentuk MP4 atau apa. Nah, biasanya kalau print ya kita pakai PDF ya. Kita print pakai PDF ya. Kita print pakai PDF standar misalnya. Nah, ini pilihan ada 5 halaman. Nah, baru kita unggah. Nah, kita unggah, tersimpan itu untuk PDF. Nah, terus kalau supaya anak-anak juga bisa lihat, kita bagi di apa namanya di WA atau di Telegram bagaimana. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kalau kita baginya lewat WA atau Telegram supaya anak-anak juga bisa memutar videonya langsung, berarti kita pilih di sini. Kita pilih, kita ambil talutan ini. Ya, kita ambil yang talutan ini ya. Nah, ini nih. Ini kita ambil. Nah, kita salin. Nah, kita salin, kita bagikan. Salinan ini kita bagikan, misalnya kita bagikan ke WA kita. Nah, ini kita bagikan ke WA kita. Kita klik di sini. Nah, kita klik ya di WA kita, ya, kita tempel. Nah, ini masuk ini ya. Nah, masuk kan modul pembelajaran seni tadi kan. Nah, kita. Nah, itu ya. Bapak Ibu, cara membuat media pembelajaran melalui Canva. Ini mau dilanjutkan ke apa? Pro atau diskusi dulu? Enaknya, Bu. Kita coba buka pertanyaan ya, halo, Pak. Mbak Eva. Iya, Pak Adit. Kita coba pertanyaan dulu ya, kayaknya teman-teman tadi di awal ada yang kesusahan mengikuti. Ini sinyal saya juga nggak bagus. Bisa didengar ya suara saya ya, Pak, Bu, guru semuanya? Bisa, Mbak Eva, bisa. Dengar. Oke, soalnya terdengar saya tuh gerundung-gerundung kayak gitu loh. Nggak tahu ini kenapa kok suara saya masuk lagi ya. Bentar. Suaranya Bu Eva di sini nyaring banget. Oh, berarti headset saya ini. Jadi suaranya kembali lagi ke saya. Baik, terima kasih Pak Adit atas penjelasan yang singkat padat ya tentang cara pembuatan media pembelajaran dengan Canva ini. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Adit tentang cara unduh aplikasi Canva dari Play Store, kemudian membuat modulnya ya. Jadi dijelaskan tadi sama Pak Adit. Jadi bagaimana kita memilih template-nya, kemudian membuat cover, kemudian membuat absensi yang dilingkan dengan WhatsApp gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lewat Google Form dan sebagainya. Terus kemudian materi dari modul itu bisa kita masukkan berupa teks, terus gambar, video itu bisa langsung dari HP atau dari bawaan Canva, atau bisa searching langsung di internet atau juga langsung dari YouTube seperti itu ya. Kemudian
dimungkinkan bahwa modul ini bisa memasukkan untuk sekaligus ya soal untuk anak-anak setelah mempelajari modul tersebut. Nah, terakhir yang dijelaskan oleh Pak Adit yaitu tentang cara share dari modul ini, gitu ya. Bisa membagikan tautan yang ada di Canva ke grup anak-anak atau bisa juga di versi cetaknya berupa PDF dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang dijelaskan secara singkat padat oleh Pak Adit. Mungkin dari Bapak Ibu guru semua di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut bagaimana caranya bisa pro dan sebagainya kayak gitu ya. Di chat Mbak. Nah ini dari iya. Ada pertanyaan dari Bu Ruby. Mau tanya gitu ya Kak Adit. Kalau share langsung ke siswa lewat WA, apakah siswa juga harus download aplikasi Canva di Android-nya seperti itu? Mohon dijawab terlebih dahulu Pak Adit. Oke. Kalau ini kelebihan Canva ini ketika kita bagi linknya, anak tidak perlu harus download. Jadi dia buka langsung bisa mutar apa yang kita sajikan di situ. Jadi link yang kita bagikan ke WA bisa anak-anak lihat secara langsung. Asal kuota dan internet anak-anak ada. Itu Oke, Bu, kayak gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Ruby. Jawaban dari Kak Adit bahwa tak perlu aplikasi Canva ini terinstall ya, kalau hanya yang kita share itu berupa link. Kalau nanti link itu akan nyambung ke ini browser yang ada di HP gitu ya, membuka Canva kayak gitu secara browser kayak seperti itu ya. Ngaten nggih. Jadi tidak perlu kita susah-susah menyuruh anak memasang aplikasi Canva. Kalau mungkin HP-nya tidak tidak sempat untuk memorinya. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, tolong dijelaskan tentang kembali menjadi barcode. Mohon dijelaskan kembali cara menjadi barcode tadi yang QR code-nya tadi, Pak. Itu yang dari itu tadi, Pak. Itu, Pak. Saya juga. Mohon jelaskan kembali cara menjadi. Oke ya, saya jelaskan sebentar bagaimana cara membuat barcode di Canva. Mudah-mudahan nggak putus-putus lagi. Nah, ini ya. Bisa disimak. Ini kita bikin barcode. Nah, kita tambah lagi ya, supaya ada barcode. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika kita mau menambah adalah bulat ini yang ada tanda plus, bulat yang hijau. Kita pilih lainnya. Ya, kita pilih lainnya. Nah, habis itu ada QR kode. Ini kita pilih QR kode. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus copy dulu video atau apa yang ingin diberikan di situ. Nah, tadi saya sudah copy video pembelajaran saya kan. Jadi saya klik di sini. Kita tempel. Nah, ini. Habis itu kita buat barcode. Nah, sudah jadi barcode-nya. Mbak.
Seperti itu ya, tinggal diperbesar atau tidak boleh. Mungkin itu ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Jadi itu berupa link gitu ya nantinya. Kalau saya sih Iya. sebagai guru TK gitu ya Pak, biar nggak ribet langsung saja ininya ya, saya masukkan Oke. YouTube-nya di situ linknya, nggak usah pakai QR itu. Gitu kalau Kalau saya sebagai guru TK barcode itu gitu ya. kalau di print, Bu. Oh iya ya, iya gitu. Itu Kalau di print fungsinya ya. nggak bisa diputar Ketika videonya. Iya. nggih, paham. Oke. Adakah pertanyaan lain? Oke, sudah nggak ada kayaknya pertanyaannya Pak. Mungkin materinya bisa dilanjutkan lagi Pak Adit. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke mana kita yang basic untuk pro. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami yang pertama, Canva kita sudah aktif ya, atau sudah yang kita setting yang tadi awal-awal tadi. Jadi ya, kita ulang dulu ya supaya lebih dulu. Nah nih ya, kita screen dulu. Nah, kalau Canva kita basic itu sebenarnya juga bisa untuk media pembelajaran gratis dan bisa dimanfaatkan, tapi kekurangannya dia tidak kelas. Sebagian foto berwatermark. Habis itu ya kapasitas penyimpanannya juga kecil dengan yang besar. Nah. Oke ya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika sudah mendownload Canva dari awal tadi, saya ulang. Nah, kita harus setting ini dulu yang tanda panah ke bawah. Nah, pastikan pengaturan Bapak Ibu benar. Nah, pengaturan akun Bapak Ibu, kalau biasanya kalau kita baru masuk itu email kita belum tertera di Canva. Kalau sudah tertera email Bapak Ibu berarti sudah benar. Nah, email ini ya Bu ya, email kita ini emailnya boleh pakai email pribadi yang Gmail ataupun yang email dari kementerian. Kalau email yang dari kementerian itulah malah lebih cepat ya. Nah, kalau email pribadi ini waktunya cuma ya kurang lebih 3 hari baru di-approve ya, baru diterima oleh Canva. Saya pakai email pribadi. Nah, kalau ini sudah benar, nama sama sudah benar, email pribadinya sudah ada, terus yang menggambarkan kita itu seorang guru, ya terus ini guru ya, supaya lebih mudah untuk Canva for Education. Usahakan pengaturan yang di sini guru, jangan pelajar, jangan nirlaba, jangan pribadi ya, tapi guru. Kita usahakan guru. Nah, kalau kita sudah benar ini, nah kita keluar. Ya, kalau sudah benar. Nah, kita keluar, masuk ke, kita cari di Google ya. Nah, di Google Canva nah, Canva for Education ini ya. Kita pilih Canva for Education. Nah, cara untuk pendidikan alat bantu desain grafis untuk sekolah ini, kalau kita mau Indonesia kita pilih yang ini aja, atau desain, nah ini ya, Canva for Education Support Canva. Nah, ini terserah Bapak Ibu mau milih yang mana. Kalau kita orang Indonesia supaya lebih enaknya kita pakai yang bahasa Indonesia. Nah, kita pilih ini. Nah, Canva untuk pendidikan daftar gratis sekarang, ini boleh langsung daftar di sini, atau Bapak Ibu scroll ke bawah.
di bawah nanti ada template yang harus kita isi ya. Nah, isi formulir ya mengajar Anda. Nah, ini ya, cara mendaftar Canva ini kita disuruh mengisi ini. Nah, ini atau daftar secara gratis. Nah, ini ada template-nya di situ. Nah, jadi kita disuruh ngisi nih. Nah, kita buka yang di sini ya, isi formulir secara gratis ya. Nah, daftar sekarang secara gratis ya. Nah, nanti nih kita akan diarahkan ke sini. Ya, daftar sekarang secara gratis. Kita ulang ya. Supaya lebih Nah, ini ya. Nah, kita pilih yang di sini Bapak Ibu, cara mendaftar Canva untuk pendidikan. Nah, pilih yang biru, cara sekarang secara gratis. Nah, kita klik ini ya. Nah, kita pilih yang apply for an account today ini ya. Yang di sini, yang biru di atas kita klik di situ. Nah, nanti kita diarahkan di sini. Nah, ini silahkan dibaca. Ya, dibaca kalau nggak ngerti artinya, kalau saya kemarin nggak begitu mengerti arti bahasa Inggris, saya copy, saya masukkan ke Google Translate, saya baca-baca, habis itu, nah kita isi ini. Kita isi semua ini, nama awal, nama akhir kita, nama sekolah kita, ini penting. Nah, website sekolah itu yang set.id itu ya. Nah, website sekolah harus ada. Habis itu, ya, posisi Bapak Ibu di sekolah menjadi apa? Guru apa? Ya, silakan ditulis itu. Nah, berapa banyak jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu seluruhnya? Nah, ini harus ditulis ya. Terus berapa jumlah siswa di kelas yang Bapak Ibu ajar? Misalnya Bapak Ibu ngajar 5 kelas ya 30 kali 5 gitu. Nah, habis itu kita disuruh Canva ini digunakan untuk apa? Habis itu suruh menceritakan apa ya? Itu ya, suruh apa ya, akan digunakan untuk seperti apa Canva itu. Nah, habis itu kita suruh masukkan email alternatif kita. Nah, habis itu kita disuruh ini diisi semua. Kita country ini pilih negara Indonesia, kita silahkan dipilih gitu ya. Nah, kalau suruh milih ya kita pilih Indonesia. Nah, misalnya di sini ada pilihannya ya. Kita silahkan dipilih Indonesia. Nah, apakah Anda menggunakan Canva di kelas ya? Jawabnya yes ya. Apakah Anda menggunakan Canva di sekolahan? Jawabnya yes itu ya. Pokoknya jawab ya. Nah, ini ceritakan lagi. Canva yang akan kita gunakan untuk apa? Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita dalam menulis Inggris, silahkan Bapak Ibu tulis dulu bahasa Indonesianya di tempat Ibu menulis, mungkin biasanya Ibu nulis di catatan atau di apa, silahkan ditulis dulu pakai bahasa Indonesia, habis itu di copy, masukkan ke Google Translate. Nah, setelah itu di copy, masukkan ke sini dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, Bapak Ibu diminta untuk upload tanda bukti kalau Bapak Ibu adalah guru yang resmi. Ya. Bisa menggunakan ijazah S1 kita atau menggunakan SK kita. Terserah Bapak Ibu menggunakan apa. Nah, kalau pingin aman menggunakan SK, tapi saya kemarin pakai ijazah S1 juga bisa. Nah, kalau ada SK-nya yang diakui oleh pemerintah atau yayasan, silahkan di-upload di file ini ya. Nah, nih di file ini silahkan upload, silahkan pilih yaitu di-upload. Setelah di-upload, nah jangan lupa Bapak Ibu yang kotak ini dicentang. Ya, kotak ini centang, habis itu di-submit. Nah, setelah itu ya semua yang ini yang di bawah Canva for Education ini harus dibaca semua, diklik-klik, di-submit. Nah, setelah itu tunggu kurang lebihnya 3 hari ya, untuk Canva Bapak Ibu diakui oleh Canva atau ada kiriman oleh Canva. Selamat, akun Anda telah diterima oleh Canva, itu berarti Bapak Ibu sudah menjadi Canva for Education. Itu yang pengalaman saya.
Karena ini pengalaman saja ya, pengalaman saya yang sudah saya lakukan beberapa pekan yang lalu, dan alhamdulillah Canva saya sudah menjadi Canva yang pro ya. Terima kasih Bu Eva, itu yang materi yang kedua sudah saya jelaskan. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi silahkan didiskusikan lagi. Maaf, Pak, boleh Baik, terima kasih. Silakan Bu Tia. Iya, Pak. Sekolah ya, Pak ya, untuk menjadikan pro. Langsung dibalas jawab kan nih Pak? Silahkan langsung saja Pak Adit. Silahkan langsung dijawab. Oke. Kalau belum punya website berarti sekolahnya belum diakui. Jadi harus bikin Bu. Hari ini kan saya yakin semua sekolah punya website ya. Bikin aja Bu kalau Bu. Sekolah saya TK Desa itu Pak. TK Desa. Jadi belum punya web. Nah, berarti tugas ibu websitenya Bu. Kalau sekolah punya Pak. website, pakai Bu. Yang apa namanya? Email education dari pemerintah itu Bu. Kita kan dari TK Pak. Jadi dari TK ya. Iya. Kalau nanti saya bagi pengalamannya Bu Diah ya. Saya punya 3 akun pro itu ada Bu ini. Eva yang membantu Bu. Oh baik Bu Eva, kita tunggu. Terima kasih Pak, ilmunya bermanfaat sekali. Iya. Saya tunggu Bu Eva ilmunya. Websitenya dibagi Bu, pakai website Bu Eva. Bukan seperti itu. Kalau sekolah saya itu websitenya ini masih subdomain dari sekolah yang ada di Ngawi gitu ya. Jadi ada sekolahngawi.id kayak gitu. Jadi karena subdomain lembaga saya ikut gabung ke situ, tapi saya nggak pakai yang itu. Kalau sekolah belum punya yang STHID kan ada sekolah lain yang punya gitu kan ya, tinggal tuliskan aja. Nah kalau itu, nah iya seperti itu. Nah kalau Pak Adi tadi pakai akun Gmail gitu ya, akun biasa, makanya dicoba saja bisa. Yang penting ada website sekolah yang dimasukkan seperti itu. Oh begitu. Jadi kemarin saya tuh pakai akun G Suite dari sekolah 1, sekolah 2 kayak gitu ya, punyanya sekolah teman-teman yang lain, terus sama email pribadi itu semua alhamdulillah sekarang sudah pro, nggak tahu itu dari mana, pokoknya semua sudah jadi pro. Wah hebat. Karena nggak sabaran nunggu 3 hari itu, makanya coba lagi akhirnya nggak tahu semuanya jadi kayak gitu. Oh gitu. Semangat saja itu. Nanti saya bisa mencontoh itu. Download punyanya teman-teman yang sudah punya aja. Ya, Bapak, terima kasih. Ada satu lagi, kalau sekolah belum ada website pro, itu punya sertifikat dari Google, itu bisa Bu. Sertifikat pelatih dari Google, kan ada pelatihan yang dari Google itu ya. Itu tidak perlu pakai website sekolah, bisa itu untuk Canva for Education. Maksudnya yang pakai? Kan biasanya ada Bapak Ibu yang ikut pelatihan Google tuh ya. Kalau ada itu, ada sertifikatnya itu, tidak perlu pakai sekolah, bisa itu. Oh gitu, iya Pak. Iya, sekali lagi Pak. Jadi itu yang bisa ikut pelatihan certified Google itu, Master Google atau Google Trainer itu hanya untuk SD ke atas Pak. Jadi TK memang tidak punya karena kita tidak dikasih jatah untuk belajar IT kayak gitu. Kasihan Pak ya. Pakai cara saya saja dulu. Adik TK ini kasihan. Pokoknya gitu. Untung ada trainer-trainer dari Sambal Terasi ini. Ada satu trik lagi mungkin bisa dicoba juga ya, terkait dengan pro education ya. Ya, tolong juga Mbak Eva, Bu Diah Kartika, ya, jenengan kan punya kelas, punya tim, tolong juga diundang. Seperti kemarin
kan kita nggak tahu ya pro itu dari mana, karena jenengan juga saya undang dari kelas saya kan. Ini juga ya, bisa trik untuk dicoba. Ya, nanti kirimkan emailnya saja Bu Diah ke saya, itu nanti akan coba saya masukkan atau saya undang menjadi tim saya kayak gitu. Oh iya iya. Nggak tahu kemarin itu pro-nya dari mana, soalnya saya juga nggak tahu. Ya terima Oh, iya, kasih Mbak. Nanti segera akan saya kirimkan emailnya. Terima kasih Pak. Ini ada yang ya Pak Adit, ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan ini Pak, yang masih terkait tentang apa namanya cara share atau cetak tadi ya untuk modulnya itu dari dari Bu Ayu Palupi. Mau tanya Pak Adit, kalau di download apakah bisa dalam bentuk PDF seperti itu? Pertanyaan dari Bu Ayu Palupi Pak Adit. Sangat bisa Bu, bentuk foto bisa, PDF bisa, link bisa. Ini kelebihan Canva di situ Bu. Video bisa ya Pak ya? Video bisa, foto bisa, PDF bisa. Terus apa lagi ya? Link juga. Pokoknya banyak pilihannya kok. Tadi sudah saya jelaskan juga dalam bentuk PDF tadi, supaya kita bisa nge-print kan. Atau mau diulang lagi, kalau diulang lagi kasihan yang lain lagi. Iya. Oh ini ada cerita juga dari Pak Ruby atau Bu Ruby ya ini. Kalau tidak mempunyai website itu tidak apa-apa gitu ya. Asal yang diupload itu yang berupa lisensi pendidik itu berupa sertifikat pendidik itu sudah bisa Bu Diah Kartika. Jadi nggak perlu mungkin websitenya kalau memang tidak bisa dipaksakan mempunyai website ya. Jadi cukup sertifikat pendidik, apalagi Bu Diah Kartika kan PNS seperti itu. Bukan, saya ini bukan PNS dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Saya dari teknik, tapi mengajar di TK. Gitu ceritanya. Sudah punya sertifikat pendidik? Tidak punya. Saya dari jalur normal. Oh, ijazah aja nggak apa-apa. Saya kemarin pakai ijazah S1 bahasa Arab saya kok. Bu. Ininya. Oh iya. Iya. Coba aja wis. Nanti kalau nggak saya undang emailnya. Iya. Terima kasih, Bu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait modul pembelajaran dari Canva kepada Pak Adit, atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman tentang penggunaan dari Canva ini tersendiri ya. Mungkin sudah mencoba-coba berbagai hal gitu ya terkait dengan media pembelajaran, terkait dengan penggunaan Canva seperti itu. Monggo silahkan. Silahkan dibuka saja mic-nya yang ingin sharing, atau mungkin Pak Adit mau menambahkan pengalaman terkait pembelajaran yang sudah diterapkan ke peserta didiknya sampai akhirnya mau dibuat untuk kenaikan pangkat kayak gitu ya Pak Adit ya. Monggo silahkan diceritakan Pak pengalaman penggunaan Canva ini di anak-anak, mungkin seperti itu. Ini Bu, terima kasih. Kalau untuk Canva ini sangat luar biasa Bu ya. Karena sejak 2017 itu saya menggunakan HP atau Android itu untuk media pembelajaran. Bahkan sempat ditolak sama sekolahan karena sekolahan tidak membolehkan anak-anak pakai HP. Tapi saya berikan penjelasan, ternyata alhamdulillah sekarang malah wajib pakai HP. Nah ini, dan alhamdulillah ketemu grup yang sangat luar biasa ya. Ketemu Kang Waluyo, Bu Eva ya, grup Sambal Terasi ini. Makanya ketika ditawar itu saya senang banget ya. Satu pemikiran, satu perasaan, akhirnya punya saudara saya. Walaupun sempat di sekolahan itu ditolak saya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak lagi. Nah, untuk Canva Bu, Canva ini kan rencananya saya mau bikin rencana ya PTK ini sudah saya ajukan ke pengawas sekolah. Jadi saya mau bikin media modul pembelajaran modul dengan Canva, saya bikin untuk penelitian tindakan kelas di kelas daring ya, karena sekolahan kami masih daring.
dan mudah-mudahan bisa di ACC. Nah, kalau untuk yang semester kemarin saya bikin juga pakai HP, membuat animasi pembelajaran animasi Poltagon dengan HP juga. Dan saya bikin penelitian tindakan kelas, dan alhamdulillah penelitian itu juga sudah diakui, alhamdulillahnya itu untuk penelitian tindakan kelas. Nah, untuk Canva juga saya bikin untuk saya campur dengan animasi Poltagon itu. Jadi Canva-nya itu saya bikin untuk kelas. Jadi animasinya saya ngambil dari Poltagon, dan Canva-nya itu saya bikin kelas di ruangan kelas. Makanya di video-video saya itu ada dalam ruangan kelas, itu anunya dari Canva. Nah, gurunya itu dari animasi Poltagon. Nah, ini luar biasanya Canva ya, dan luar biasanya smartphone ya. Makanya belajar dengan smartphone ini sangat luar biasa. Dan saya bikinnya itu sambil ngomong anak, sambil gendong anak, karena saya punya anak bayi kan. Kalau saya pakai laptop, saya yakin nggak bisa saya bikin itu. Nah, karena punya anak bayi sambil gendong anak bayi yang saya kecil, sambil bikin media pembelajaran. Jadi nggak kerepotan ya, keluarga bisa dianu ya, sekolahan juga bisa berjalan dengan baik. Itu pengalaman saya Bu dengan Canva dan aplikasi smartphone yang lainnya. Terima kasih. Poltagon next ke depan Mas. Next ke depan ya, untuk pembuatan animasi ya Mas. Iya, tambah melih. Agak lama kalanya ya kalau Poltagon itu ya Pak ya. Nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Besar aplikasinya. Ini Pak Adit masih terkait tentang Canva ini. Saya mau bertanya ini. Boleh? Masih boleh ya? Masih ada waktu sekitar 10 menitan. Ini suara saya didengar nggak ya? Dengar. Oh, ini Pak Adit. Tentang ini Pak Adit. Kan di situ itu di Canva tadi ada kelas kayak gitu ya. Nah, fungsi folder kelas itu sebenarnya apa ya? Kemarin saya buka-buka, itu kan nanti selamat datang di kelasnya siapa gitu, kelasnya saya sama mana. Di situ kan ada folder, ada apalah gitu. Nah, itu bisa tolong dijelaskan Pak Adit tentang penggunaannya. Kan itu kita disuruh mengundang siswa gitu ya, berapa email itu sudah saya undang gitu. Ternyata kok nggak ada nama-nama email-email itu yang masuk, itu padahal sudah di-approve ikut gabung, tapi kok di akun saya itu kok nggak masuk ya nama-nama email yang saya masukkan ke kelas saya itu kemarin, seperti itu. Mau tolong dijelaskan Pak terkait yang untuk kelasnya yang ada di Canva itu. Oke, terkait untuk kelas itu sebenarnya sudah tadi Kang Wal tadi sudah menjelaskan. Jadi kelas itu bisa difungsikan untuk kalau Canva kita basic bisa jadi pro karena temennya pro Bu. Jadi untuk untuk bikin desain bersama. Kalau biasanya kalau dulu saya menggunakan sebelum pandemi itu, ketika saya ngajar di kelas itu saya menggunakan PowerPoint yang kami share. Jadi anak-anak itu bikin PowerPoint, ya satu PowerPoint itu untuk beberapa kelompok itu bisa mereka desain semua. Nah, kita bisa pantau lewat HP. Oh, siapa-siapa yang anu. Nah, Canva juga bisa melakukan seperti itu. Jadi anak-anak itu mendesain, kalau anak-anak nggak ada desain ya nggak masuk media yang kita buat. Kalau Ibu misalnya bikin dulu judulnya apa, habis itu anak-anak itu desain, habis itu teruskan desainnya itu terusin sama anak-anak, dilanjutin sama anak-anak. Nah, itu fungsi kelasnya di situ, Bu. Itu nanti berarti dimasukkan di bentar Pak ya, saya tampilkan di foldernya itu ya. Jadi nanti itu kayak seperti link kolaborasi kayak gitu ya. Ya kalau benar, Bu. Oh, itu. Jadi fungsinya hanya tapi orang-orang atau yang kita undang ke kelas itu kan nggak ada tampil di situ ya Pak ya. Maksudnya kalau kayak kelas dojo dan sebagainya itu kan nama-nama anaknya itu muncul, nama-nama email yang kita masukkan itu kan muncul. Nah, kalau di Canva ini berarti tidak ya, hanya kita bisa mempunyai folder bersama di kelas itu yang mungkin bisa diakses oleh anak-anak yang mempunyai link yang kita bagikan, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak? Oke. Makanya di situ diatur Bu, kalau anak itu kan ada pengaturan anak bisa mengedit, itu berarti dia bisa merubah Bu. Tapi kalau hanya bisa melihat, dia cuma bisa melihat aja Bu. Oke. Belum sejauh
sampai sana tadi Pak explore-nya itu. Baru berarti kita punya folder bersama. Soalnya kemarin ada temen itu yang tanya gitu ya Bu Astuti. Itu loh, nanti ya orang-orang itu bisa lihat ini akunku kalau ini maksudnya bisa bersama gitu loh, tim bersama itu apakah nanti akunku bisa dilihat oleh orang kayak gitu, maksudnya yang sudah dibuat desainnya seperti itu loh. Itu yang ditanyakan oleh Bu Astuti kemarin itu. Insya Allah aman, yang hanya dilihat itu yang di kelas itu aja Bu. Yang di kelas itu ya, yang untuk kolaborasi itu ya. Mungkin itu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan lain terkait penggunaan Canva atau cara desain Canva ini mungkin, mumpung kita masih ada waktu. Bu Tati, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini Bu Tati dari, monggo silahkan Bu Tati. Ya, terima kasih kesempatan hari ini ya, sangat luar biasa sekali ini dari Pak Adit ini. Terus ini sebetulnya pertanyaan saya mungkin mirip dengan Mbak Eva. Itu bagaimana membagikan apa itu Canva yang supaya siswa itu bisa berkolaborasi, itu mungkin langkah-langkahnya bagaimana ini Mbak Eva? Ini yang menjadi pertanyaan saya dari tadi, sangat menarik, tapi untuk membaginya itu bagaimana teknisnya nggih? Ya, terima itu kasih. Pak Adit itu yang sudah punya kelas itu Pak Adit. Tolong mungkin punya satu ini ya, satu desain yang diletakkan Pak Adit di tim itu mungkin, terus mungkin bisa di-share ke sini atau gimana gitu ya Pak Adit ya, biar kita coba kayak gitu caranya berkolaborasinya di Canva itu seperti apa. Monggo Pak Adit. Kalau di Canva saya sudah saya hapus ya desain yang kolaborasi, tapi saya coba Bu ya. Karena ada yang sudah saya hapus. Di share screen aja Pak, biar kita tahu tampilan kelasnya PKN-nya Pak Adit itu seperti apa. Kalau boleh lihat itu. Oke, saya coba. Muncul ya Bu ya? Muncul Pak. Oke. Nah, kan ada kelas di sini. Nah, kelas PKN. Kita pilih. Ini kan masih kosong nih. Nah, saya memang kemarin itu sudah ada bikin buat desain, tetapi belum saya anukan ke anak-anak karena ada beberapa hal yang harus saya anu. Nah, buat desain, berarti kita bikin dulu desain di sini Bu. Nah, kita bikin desain sama bikin desainnya dengan yang tadi ya. Yang tadi, misalnya kita bikin sembarang aja dulu ya desainnya. Nah, ini ukuran khusus, kita bikin A4 aja yang enak. A4. Nah, ini misalnya kita sudah bikin desain nih ya. Agak lambat dan internetnya. Nah, misalnya kita bikin aja, sudah klik ya, kita sudah olah desain semua. Nah, terus bagaimana baginya ke anak-anak? Ya, cara baginya ini kan desain sudah kita simpan, kita keluar, bentar. Nah, tinggal kita undang tadi, undang anak-anaknya ke grup kita. Ini kan anak-anaknya memang belum saya masukkan karena ya ada beberapa pertimbangan. Masih kosong desain saya ini ya. Nah, ini nih, undang orang. Nah, ini ya. Nah, kita ngundangnya bisa lewat Google Classroom atau kita bagikan tautan yang kita bikin tadi. Ya, atau kita yang bikin tadi, atau kita masukkan email satu persatu. Nah, kita masukkan email satu persatu, diundang sebagai apa? Nah, ini kan sebagai guru atau sebagai pelajar di sini ada. Kalau sudah kita undang, maka mereka akan bisa melihat hasil desain kita tadi, Bu. Ya. Kalau kita ngundang pakai Classroom, ya kita masuk di Classroom. Nah, kita cari Classroom-nya. Nah, kita masukkan di Classroom tadi. Itu ya.
Nah, ini kelas kita tadi. Ya. Nah, kalau kita sudah masukkan anak-anak di desain tadi, kita sudah undang, mereka sudah terima, otomatis mereka akan melihat tempat kita. Itu ya Bu, bisa dipahami lah. Iya, insya Allah sakit. Masalahnya tempat saya sudah saya hapus yang dengan anak-anak, karena anak-anak itu kadang-kadang anak-anak SMK itu kan agak berbeda ya. Kreatifnya sangat luar biasa, Bu. Ya. Oh. Ada yang ditanyakan lain mungkin, Bu Tati? Berarti nanti setelah kalau kita masukkan di classroom ataupun apapun, pakai link, anak-anak pakai HP pun juga tanpa install aplikasi ya ini. Ya Bu, benar Bu. Oh, nggih. Kalau share-nya walaupun gitu. Walaupun anak-anak bisa edit juga tanpa aplikasi, Pak, nggih. Kalau share link, anak-anak hanya bisa lihat Bu, nggak bisa edit. Oh. Nggih, hanya bisa lihat. Kalau Ibu masukkan misalnya link absen lewat Google Form, dia bisa ngisi di Google Form itu, maksudnya ujian lewat Google Form bisa dia isi juga di situ, Bu. Oh, nggih. Ya. Tapi dia tidak bisa edit kalau pakai share link yang di atas. Tapi kalau Ibu masukkan dalam kelas, dia Ibu tulis sebagai pelajar, habis itu ada Ibu atur untuk mengedit, dia bisa ngedit. Tapi kalau diatur untuk melihat saja, berarti dia cuma melihat, Bu. Oh, gitu ya. Tapi walaupun edit ya anak-anak tanpa aplikasi, Pak, ya nanti. Takutnya tanpa aplikasi. Oh, nggih. Ya kayak yang di-share Kang Wal yang di grup itu kan tanpa aplikasi kita bisa buka itu. Iya. Yang membuat modul dengan Canva itu. Oh, nggih. Terima kasih Mas Adit. Iya, Bu, sami-sami. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait penggunaan Canva, Bapak Ibu guru semuanya. Masih tersisa. Masih ada 30 partisipan yang masih setia ini menunggu mungkin pengalaman dari Bapak Ibu guru yang lain ya, terkait mungkin pertanyaan yang diajukan seperti itu terkait penggunaan Canva ini untuk pembelajaran. Kalau kemarin pengalaman saya itu Pak Adit menggunakan Canva ini untuk ini Pak, untuk membuat video tentang penerimaan siswa baru ya, seperti itu. Jadi kalau Pak Adit tadi kan semua modulnya itu tetap gitu ya untuk elemen-elemen yang ada di modulnya kayak itu, karena bentuknya memang buku kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk asik-asik hanya sekedar di-share ke siswa kayak gitu ya tanpa cetak, itu sebenarnya kan kita bisa memasukkan animasi itu ya Pak Adit ya. Jadi dia seperti masuk kayak PPT itu, masuknya brek seperti itu. Mungkin itu lebih cantik kalau untuk ke anak-anak saya ini ya, anak-anak PAUD. Makanya memang saya buat seperti itu, saya animasikan, terus kemudian saya share-nya itu yang bentuk MP4 ya, berbentuk video, terus itu jadi kayak ini ya, video untuk promosi sekolah untuk penerimaan siswa baru kami seperti itu, untuk sharing pengalaman saja gitu ya, karena anak TK itu masih ini ya, belum begitu banyak menggunakan HP apalagi membaca seperti itu Pak Adit. Jadi saya gunakan Canva ini biasanya selain untuk desain-desain tentang informasi untuk sekolah, juga membuat video-video seperti itu. Nah, alhamdulillah ini bisa pro ini, jadi nggak ada watermarknya atau ketemu gambar yang bagus, bisa langsung memakai seperti itu. Jadi alhamdulillah ini difasilitasi oleh Canva. Mungkin dari Bapak Ibu guru semua ada yang ingin berbagi juga pengalaman. Apanya, link apa Pak? Nanti link yang tadi, video promosi tadi yang dengan Canva, linknya di-share sehingga Bapak Ibu ya bisa, hasilnya seperti itu dibuat dengan Canva.
Oh, ini saya bukakan saja ininya ya, kanvas saya. Emang saya ini apa gitu. Di-share aja Bu, nggak apa-apa kan berbagi. Boleh sebentar. Di sini kita berbagi gitu. Ya, santai mawon kita berbagi. Aduh, mohon maaf loh ini Pak Adit. Nah, ini Nggak apa-apa, sebentar. saya sampai gini kok Bu. Tambah ilmu saya. Ini sebentar ya. Ini kanvas saya ini tadi nyoba-nyoba. Sudah nampak ya? Iya kelihatan Bu. Ini Nah, ini bukan. sudah pro tempat Ibu. Ya iyalah 3 akun pro gitu. Ngaruh. Nah, tapi kadang saya tuh merasa berdosa itu akhirnya. Bentar, nih kemana ya? Desain saya di mana Pak? Di kotak Bu, desain kotak mana? Oh, yang kotak ini tengah ini. Iya, kotak dong ya. Mana? Saya Mungkin biasa pakai ini. Di Canva yang satunya mungkin Bu. Kan akun yang mana? Akun yang mana? Enggak sih, akun yang inilah. Bentar. Ini saya buka lagi aja. Ini kayaknya yang tadi yang pribadi. Mana akun saya itu ya Pak? Canva saya mana ya? Bentar. Ayah. Aduh. Oh ini. Ini yang punya saya ada di mana? Desain ini ya? Bukan? Ya di desain. Gimana Pak Adit? Desain kotak dong ya. Kotak tengah. Ini saya akunnya yang di sih. Bentar. Bener nih? Banyak akunnya jadi bingung. Oh, kok ini ya? Kok satu ya? Ini enggak ini nih. Sebentar. Kok enggak ada ya? Sudah Ibu hapus mungkin? Enggak lah. Sebentar Pak. Linknya aja yang bagikan Bu, bisa dibuka nanti. Oh ya, sebentar. Saya tak carikan dulu nek ngono di video saya ya. Biasanya Bentar. bahkan nggak bisa ditutup lagi nih. Terlihat semua. Iya ini. Mana ya hitam? Apa ini kali ya? Aduh, nggak enak saya tuh bukanya itu. Nggak mau. Nanti saja. Nanti saja linknya. Nanti linknya ya, kalau share-nya. Nanti linknya kalau ketemu saya punya banyak kucing soalnya itu. Iya. Ini kenapa kanvas saya nggak mau buka ini? Nah, yaudahlah nanti aja ya Pak ya. Mungkin nanti tak kirim ininya file video jadinya itu di grup Sambal Terasi seperti itu. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya omongkan hari ini. Pak Adit mungkin ada tambahan lain terkait dengan Canva ini Pak? Insya Allah cukup Bu. Karena bagian teman-teman ada yang hujan dan lain sebagainya. Oh iya, oke deh. Terima kasih Pak Adit. Kami sampaikan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Gitu. Semoga apa yang diberikan Pak Adit kali ini bisa menginspirasi guru-guru lain ya di daerah lain. Apalagi saya yang guru TK ini terpikir tadi saya itu membuat modul untuk mengenal angka itu ke anak-anak. Itu yang saya pikirkan. Tadi makanya waktu Pak Adit presentasi itu saya juga buka-buka Canva Pak. Tapi karena belum nemu gambar dan saya agak kurang ini ya, kurang familiar menggunakan Canva di HP. Biasanya saya memakai laptop tetepan. Nggak tahu lebih mudah saja menurut saya pakai laptop seperti itu. Mungkin seperti ini saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ngopi sambal terasi di episode yang kedua kali ini ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan, terus juga semangat untuk terus belajar dan terus berbagi. Sehingga pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik gitu ya. Merdeka. Mungkin cukup dari sini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Aditya. Sukses tentang karirnya, gurunya, dan sekolahnya. Terima kasih juga kepada Kang Wal dan jajaran admin Sambal Terasi yang hari ini bersempat
hadir gitu ya. Pak siapa tadi ya? Pak Trigosema sama Pak Aris Zamzam dan mungkin Bu Dia dan teman-teman yang setia di Sambetra bisa kembali dan masih sharing tentang aplikasi Android untuk pembelajaran dan literasi seperti itu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah, banyak kekurangan dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.